atau wali mahasiswa baru yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan nikmatnya yang telah diberikan kepada kita semua. Sehingga pada hari ini, Kamis 4 September tahun 2025, kita dapat mengikuti acara Silaturahmi Sivitas Akademika dan Orang Tua Wali Mahasiswa Baru Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Universitas Muhammadiyah Semarang tahun akademik 2025-2026. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun, sehingga kita bisa mengikuti acara ini sampai akhir nanti. Tak lupa sholawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat kelak. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu hadirin sekalian, untuk acara yang pertama yaitu pembukaan dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, marilah acara pada pagi hari ini kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara kedua yaitu menyanyikan bersama lagu Indonesia Raya dan Sang Surya.
Baik, memasuki acara selanjutnya, yaitu sambutan dan sekaligus pembukaan acara hari ini yang akan disampaikan oleh Dekan Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Universitas Muhammadiyah Semarang. Yang kami hormati, Bapak Dr. Tej Insinyur Samsudi Raharjo STMM IPM. Kepada beliau, kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadana li hadza wa ma kunna linahtadi laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Para orang tua, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Semarang yang bergabung dalam pertemuan Zoom meeting ini, para wakil dekan, para kaprodi, para dosen dan tenaga pendidik yang saya hormati, marilah yang pertama kita selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan nikmat kepada kita semuanya, khususnya nikmat sehat, sehingga pada pagi hingga siang nanti insya Allah selalu meridhoi apa-apa yang kita rencanakan untuk berbuat baik di muka bumi ini. Bapak, Ibu, orang tua mahasiswa yang saya hormati, pertama saya mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya atas kepercayaan bapak-bapak dan ibu-ibu orang tua menitipkan, mengkuliahkan putra-putrinya di Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Universitas Muhammadiyah Semarang ini. Selanjutnya, saya ucapkan mari bergabung pada keluarga besar Universitas Muhammadiyah Semarang. Bapak-bapak, ibu, orang tua, pada kesempatan ini perlu kami sampaikan juga bahwa Universitas Muhammadiyah Semarang ini posisi penilaian oleh pemerintah adalah unggul posisinya untuk Universitas Muhammadiyah Semarang. Universitas Muhammadiyah Semarang sampai saat ini student body atau jumlah mahasiswa pada saat ini sampai penerimaan tahun 2005-2006 ini ada 16.500-an mahasiswa yang tersebar di 8 fakultas, yaitu pada Zoom meeting ini di Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer sendiri sekitar 2.100 jumlah mahasiswa Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer. Kemudian ada yang di Fakultas Ilmu Kesehatan Masyarakat, ya. Kemudian ada di Fakultas Keperawatan dan Kebidanan, Fikes, ya. Kemudian ada yang di Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Ekonomi dan Bisnis. Ada yang di Fakultas Pendidikan, ada yang di Fakultas Sains dan Teknologi Pertanian, kemudian Fakultas Kedokteran, dan Fakultas Kedokteran Gigi. Jadi jumlah 16.500 itu tersebar di 8 fakultas. Nah, selama ini untuk sumber daya dan sumber daya manusia, untuk sumber daya tempat kampus kuliah
ini menempati di tengah kota Semarang pada lahan 22 hektar atau 220.000 meter persegi. Kemudian sarana dan prasarana lain masih banyak ya yang untuk mendukung perkuliahan ini ya. Jadi termasuk laboratorium pendukung di Fakultas Teknik semua sudah disediakan dan posisi akreditasi penilaian pemerintah, posisi Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer adalah baik sekali. Insya Allah di antara tahun 25-29 ini kita juga merencanakan diakreditasi secara internasional. Bapak, Ibu sekalian, untuk tenaga dosen di Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer ini minimal berkualifikasi akademik pendidikan S2, kemudian juga banyak yang berkualifikasi akademik S3, doktor. Kemudian juga didukung oleh tenaga-tenaga administrasi juga yang sudah bergelar master juga. Insya Allah dengan pengelolaan Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer ini menurut penilaian pemerintah ya sudah suasananya baik, kondusif, didukung oleh banyak tempat-tempat belajar ya, tempat-tempat kegiatan ekstrakurikuler mahasiswa ya, gedung-gedung serbaguna untuk olahraga, kemudian permainan futsal, ya, kemudian banyak gazebo yang dibangun untuk diskusi mahasiswa. Dan ada masjid yang berkapasitas 2.000 di tengah-tengah Universitas Muhammadiyah Semarang ini. Insya Allah kondisinya akan mendukung bahwa roh daripada ilmu pengetahuan yang akan dituntut oleh putra-putri Bapak Ibu sekalian itu adalah ayat-ayat Al-Quran. Atau kata lain bahwa roh dari semua ilmu itu ayat-ayat Al-Quran. Maka disediakan tempat-tempat ibadah masjid yang representatif baik sekali untuk ditempati, nyaman, dan sebagainya. Bapak Ibu sekalian, untuk pendidikan tingkat tinggi, pendidikan para mahasiswa itu dikategorikan pendidikan orang dewasa. Jadi nanti putra-putri, bapak-bapak, ibu sekalian, kita posisikan sebagai orang dewasa. Para dosen itu adalah senior-seniornya, senior dari orang dewasa. Jadi seperti hubungan kakak dan adik. Mudah-mudahan dengan itu nanti mahasiswa bisa nyaman dalam menerima pelajaran sesuai dengan kompetensi keilmuannya dan bisa lulus tepat waktu. Itu Bapak Ibu sekalian bahwa pendidikan orang dewasa itu anak sudah di atas 17 tahun mahasiswa itu berarti dia sudah tahu baik buruk ya, tahu kegiatan-kegiatan yang positif dan yang negatif ya. Dan mudah-mudahan putra Bapak Ibu fokus di kegiatan intra atau di urusan kompetensi yang sesuai mereka pilih. Walaupun kegiatan ekstra juga banyak di teknik itu, barusan ini juga dapat kejuaraan dunia untuk olahraga silatnya. Ya. Ini barusan ini oleh anak teknik mesin.
Dan masih banyak lagi kegiatan-kegiatan yang bersifat ekstra untuk mendukung otak kanan daripada para mahasiswa. Jadi mudah-mudahan nanti betul-betul ada keseimbangan antara otak kanan dan kiri dan bisa diimplementasikan di masyarakat, ya, tidak canggung insya Allah. Bapak Ibu sekalian, ini saya sebagai pimpinan dekan di Fakultas Teknik ini sekali lagi mengucapkan selamat datang dan bergabung. Mudah-mudahan putra Bapak Ibu sekalian bisa tepat waktu di dalam menempuh studinya. Yang S1 cukup maksimal 4,5 tahun. Atau banyak sekali yang lulus sebelum 4 tahun, 3 tahun 8 bulan. Nah, ini nanti kita apa sampaikan melalui dosen-dosen wali setelah ada pembagian perwalian. Jadi dosen wali itu adalah orang tua kedua di sini. Jadi insya Allah nanti para dosen wali bisa juga komunikasi dengan para orang tua. Tapi mudah-mudahan karena ini pendidikan orang dewasa, ya anak-anak itu pun, para mahasiswa itu pun nanti sudah tidak banyak Pak Bu lagi, ya, karena sudah mahasiswa ini sudah bisa meringankan dan mengatasi kemandiriannya. Itu selamat Bapak Ibu sekalian. Nah, selanjutnya nanti akan disampaikan beberapa materi yang berhubungan dengan adab dan tentang kemahasiswaan di Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Universitas Muhammadiyah Semarang ini. Saya kira pembukaan perkenalan dari saya cukupkan. Nasrullah wa qarib wa basirul mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian, memasuki acara selanjutnya yaitu acara inti, penyampaian materi dan diskusi tanya jawab yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Ibu Fitri Dwi Indarti STM Ars. Waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak, Ibu, orang tua wali mahasiswa baru Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Universitas Muhammadiyah Semarang. Perkenalkan, saya Fitri Dwi Indarti dari Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Universitas Muhammadiyah Semarang. Atas nama panitia Masa Ta'aruf Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer, saya mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas partisipasinya Bapak Ibu serta adik-adik mahasiswa pada kegiatan perkenalan kampus pada kali ini. Untuk materi yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini, saya akan menyampaikan dua materi terkait yang pertama adalah
kegiatan masa ta'aruf atau MASTA yang akan diikuti oleh putra-putri Bapak Ibu sekalian yang akan diselenggarakan pada tanggal 6 sampai 13 September 2025. Dan yang kedua, eh, nanti akan ada materi tentang sosialisasi serta beberapa kebijakan akademik yang perlu diketahui oleh mahasiswa baru, termasuk di sini adalah orang tua atau wali dari mahasiswa baru Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Universitas Muhammadiyah Semarang. Gitu, oke. Dan pada pada pagi ini adalah merupakan informasi yang akan kami sampaikan ini merupakan bagian dari pendidikan atau kemandirian serta tanggung jawab sosial yang ingin dikembangkan kampus. Seperti yang Pak Degan sampaikan tadi, informasi ini sangat penting agar adik-adik mahasiswa memahami hak dan kewajiban serta prosedur layanan yang ada di kampus. Jadi untuk Bapak Ibu ataupun wali sekalian mohon perhatiannya. Mungkin nanti akan kami paparkan materi-materi yang akan disampaikan dan setelah itu nanti akan ada sesi tanya jawab yang akan kami buka begitu ya. Jadi mohon cermati dulu untuk materinya. Nanti akan ada sesi tanya jawab tersendiri begitu. Ya, Bapak Ibu wali mahasiswa baru, untuk kali ini kami dari Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Universitas Muhammadiyah Semarang. Jadi di fakultas ini kami mempunyai 6 program studi. Yang pertama adalah teknik mesin, yang kedua adalah teknik elektro, atau yang sekarang sudah berganti nomenklatur nggih, jadi rekayasa elektro. Lalu ada S1 Informatika, ada S1 Rekayasa Sipil, ada S1 Arsitektur, dan yang terakhir adalah S1 Teknologi Informasi. Nah, berikut adalah para ketua program studi yang mengampu masing-masing dari program studi. Mungkin saya akan perkenalkan, ya. Yang pertama ada Bapak Muhammad Subri, STMT. Beliau adalah ketua program studi S1 Teknik Mesin. Mungkin Pak Subri sudah bergabung. Kameranya mati. Jadi lagi foto iso ya. Sudah Mbak, sudah. Ya, jadi ini adalah Pak Muhammad Subri. Lalu yang selanjutnya adalah Bapak Muhammad Tony Prasetyo, STMM IPM, yaitu adalah beliau merupakan ketua program studi dari S1 Rekayasa Elektro. Oke. Pak Tony mungkin sudah bergabung biar para orang tua atau wali murid bisa melihat secara langsung begitu. Tadi bergabung bareng saya tadi Bu Fitri. Oke. Oke. Jadi untuk selanjutnya saya langsung perkenalkan saja. Yang tiga adalah Bapak Muhammad Sam'an, SSI MAT. Ya, beliau adalah ketua program studi dari S1 Informatika. Ya, silahkan, monggo Pak Sam'an, jika memang sudah bergabung. Dan untuk yang keempat ini adalah ada Bapak Suudi Al-Mukarrom, STMT. Beliau adalah merupakan ketua program studi S1 Rekayasa Sipil. Ya, ini. Ya, Bu Fitri, terima kasih. Ya, terima kasih Pak
Bapak Suud Hmm. sudah bergabung dan berkenalan. Lalu ini ada Ketua Program Studi ya perempuan sendiri. Eh, Beliau adalah Ibu Kania Kinasih, STM Ars. Beliau adalah merupakan Ketua Program Studi S1 Arsitektur. Ibu Kania, monggo silahkan. Jadi mungkin sedang melakukan kegiatan, nggih. Lalu selanjutnya ada Bapak Insinyur Ahmad Solihan, STM Kom. Beliau ini adalah merupakan Ketua Program Studi S1 Teknologi Informasi. Monggo Pak Ahmad Solihan. Ya, Bu Fitri, salam kenal Bapak Ibu semuanya. Ya, terima kasih Pak Ahmad. Ini adalah merupakan Bapak Ibu Ketua Program Studi yang akan mengampu masing-masing program studi dari eh, putra ataupun putri Bapak Ibu sekalian, gitu Nji. Lalu untuk selanjutnya saya akan memberikan terkait materi, yaitu materi yang pertama seperti yang saya sampaikan tadi terkait dengan MASTA atau masa ta'aruf eh, yang akan putra dan putri Bapak Ibu jalani pada awal perkuliahan, yaitu sebagai salam perkenalan dari kami, ataupun masa perkenalan putra-putri Ibu Bapak semua terhadap kampus kami. Gitu. Ya, untuk saat ini kampus kami yaitu Universitas Muhammadiyah Semarang eh, sudah mempunyai predikat unggul dan kami semaksimal mungkin akan menciptakan kampus yang nyaman, menggembirakan, memajukan, mengakan dan zero bullying dalam perkuliahan. Gitu. Dan ini adalah masa ta'aruf atau MASTA 2025 yang akan diselenggarakan pada tanggal 6 sampai 13 September tahun 2025. Ini adalah jadwal atau waktu kegiatan yang akan putra-putri Bapak Ibu semua lakukan pada saat MASTA. Jadi untuk tanggal 6 September mereka akan melakukan opening ceremony dan kampus tour ya. Lalu tanggal 8 September itu ada pengenalan sistem informasi akademik yaitu SIAMUS, perpustakaan, BPJS, TOEFL ya. Dalam pelaksanaan kuliah di sini ya di Unimus ini memang kita sudah menggunakan sistem-sistem informasi jadi sudah tidak ada yang manual lagi. Nah, itu nanti akan disampaikan pada tanggal 8 September ini ya, Bapak Ibu. Lalu untuk tanggal 9 September mereka akan mendapatkan beberapa materi. Yang pertama adalah tentang pemahaman sistem pendidikan tinggi dan kampus berdampak, lalu kampanye pencegahan dan penanganan kekerasan, serta edukasi media sosial, lalu ada Ormawa atau organisasi mahasiswa dan kepemimpinan mahasiswa, lalu K3 lingkungan kampus, serta 4 pilar kebangsaan, dan yang terakhir adalah grow mindset perwujudan kampus humanis dan bebas kekerasan. Begitu. Lalu untuk pada tanggal 10 September, mereka akan mendapatkan materi tentang Al-Islam dan Kemuhammadiyahan, serta mahasiswa berdampak dan parade Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Lalu tanggal 11 September, itu ada talk show, yaitu tentang pengenalan Ormawa atau organisasi mahasiswa, KPU, unit kegiatan mahasiswa. Jadi nanti untuk tanggal 11 September ini, mahasiswa baru akan dikenalkan dengan organisasi-organisasi kemahasiswaan yang ada di kampus kita, terutama di lingkungan Unimus dan Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer, begitu. Okay? Lalu untuk tanggal 12 September sampai dengan 13 September, nanti mereka akan melalui pengenalan fakultas dan program studi dari masing-masing.
Oh iya, Bapak Ibu, untuk informasi tambahan, jadi untuk waktu yang akan dilakukan itu pada pukul 7 sampai dengan 16 atau jam 4 sore begitu ya. Dan ini adalah seragam kegiatan yang akan dipakai oleh putra-putri Bapak Ibu sekalian. Pada tanggal 6 nanti ada menggunakan pakaian bebas sopan dan bersepatu, nggih. Lalu tanggal 8 September itu ada atasan kemeja putih polos lengan panjang, bawahan memakai celana hitam polos, lalu menggunakan jas alma mater yang sudah diambil oleh putra-putri Bapak Ibu sekalian, kaos kaki putih, sepatu pantofel hitam ya yang pasti. Lalu tanggal 9 September masih memakai dengan baju atau seragam yang sama, begitu juga tanggal 10 dan 11 begitu. Jadi mereka akan memakai pakaian yang sama yaitu kemeja putih dan eh, celana, nggih, celana kain. Nanti untuk pelaksanaan fakultas, masta fakultas itu akan diumumkan berikutnya tersendiri begitu. Dan untuk materi yang kedua, izin share ya Bapak Ibu. Dan untuk materi yang kedua yaitu akan ada sosialisasi akademik mahasiswa. Nah, yang meliputi yang pertama adalah partisipasi kuliah, yang kedua adalah perwalian, yang ketiga penyelenggaraan pendidikan di lingkungan kampus, dan empat adalah penghargaan pelanggaran akademik dan administrasi. Informasi informasi ini perlu diketahui oleh Bapak Ibu Wali sehingga dalam berjalannya nanti perkuliahan Bapak putra-putri Bapak Ibu sekalian, para orang tua wali sudah tahu aturan ataupun sistem perkuliahan yang akan ditempuh oleh para putra-putri Ibu sekalian, Bapak Ibu sekalian. Untuk partisipasi kuliah, Bapak Ibu, eh, pada perkuliahan nanti putra-putri Bapak Ibu sekalian akan menjalani perkuliahan itu ada eh, beberapa macam gitu nggih. Yang pertama ada tatap muka yang pasti itu eh, pembelajaran di kelas. Yang kedua itu bisa berupa tutorial, ada praktikum ya, praktik kerja lapangan, ujian tengah semester atau UTS dan ujian akhir semester begitu. Jadi eh, macam macam-macam perkuliahan ini nanti akan disesuaikan dengan prodinya masing-masing dan disesuaikan oleh kurikulum pembelajarannya di masing-masing prodi putra putri dan bapak ibu sekalian nggih. Lalu untuk mahasiswa itu harus mengikuti proses pembelajaran dalam satu semester itu sekurang-kurangnya adalah 75%. Begitu Bapak Ibu. Jika absensi putra-putri Bapak Ibu sekalian itu di bawah 75%, maka aturan dari universitas tidak diperkenankan untuk mengikuti ujian akhir semester. Dan yang kedua adalah perwalian. Jadi, eh, putra-putri Bapak Ibu sekalian akan mendapatkan yang namanya dosen wali. Gitu. Setiap kelas nanti akan ada dosen wali yang membimbing. Jadi ini adalah merupakan kegiatan konsultasi antara pembimbing akademik, yaitu nanti dosen wali akan diberikan oleh program studi masing-masing dengan mahasiswa di bawah bimbingannya. Dalam arti lain, dosen wali ini adalah merupakan orang tua putra-putri Bapak Ibu sekalian yang ada di kampus begitu. Dan aktivitasnya apa sih kalau dalam perwalian begitu nggih? Jadi dalam perwalian itu nanti ada beberapa aktivitas yang bisa dilakukan seperti layaknya mungkin orang tua dan anak begitu nggih. Yang pertama adalah di pengisian kartu rencana studi atau KRS begitu. Jadi KRS ini akan diambil oleh
putra-putri Bapak Ibu sekalian di setiap awal perkuliahan semester begitu. Lalu jika mungkin putra-putri Bapak Ibu sekalian itu dapat masalah ataupun ada kendala begitu dalam perkuliahan, itu bisa konsultasi dengan dosen wali. Itu bisa dilakukan sepanjang waktu ya, setiap semester dan dilaksanakan di dalam kampus Unimus gitu. Jadi boleh jika ada kendala silahkan hubungi dosen wali dan lain-lain. Dan perwalian sekurang-kurangnya dilakukan 4 kali dalam satu semester begitu ya. Dan selanjutnya ini adalah untuk penyelenggaraan pendidikan. Untuk masa studi Bapak Ibu sekalian, karena di FTIK ini semua merupakan jenjang strata 1 ya. Jadi sekurang-kurangnya putra-putri Bapak Ibu sekalian harus menempuh 144 SKS dan sebanyak-banyaknya 160 SKS yang dijadwalkan untuk 8 semester begitu. Dalam artian 8 semester itu apa? Jadi setiap 1 tahun putra-putri Bapak Ibu itu akan mendapatkan semester genap dan semester gasal begitu. Jadi satu tahun itu ada 2 semester. Maka putra-putri Bapak Ibu harus menyelesaikan masa studi dalam sekurang-kurangnya adalah 4 tahun. Begitu, J? Dalam 4 tahun. Dan selama-lamanya 14 semester. Ya, harapannya 14 semester atau 7 tahun begitu ya. Tapi harapan kami sebagai dosen ataupun sebagai pihak universitas sangat mendukung putra-putri Bapak Ibu untuk menyelesaikan studinya secara tepat waktu. Jadi sudah tidak ada perpanjangan ataupun di luar 4 tahun lagi begitu. Lalu penentuan mata kuliah, Bapak Ibu. Ya, penentuan mata kuliah itu seperti yang saya sampaikan akan dituangkan di dalam KRS atau Kartu Rencana Studi yang akan diambil pada setiap awal semester. Dan Bu, diambilnya dari mana? Gitu. Saya cara mengambilnya bagaimana? Gitu. Nah, nanti putra-putri Bapak Ibu sekalian akan mengambilnya dari sini, ya, dari yang namanya Siamus. Siamus ini untuk pemakaian dan lain-lain itu nanti akan disampaikan pada saat MASTA atau masa orientasi siswa pada tanggal 10 September begitu. Ini nanti setiap semester mereka akan mengambil SKS ini gitu, total ada berapa SKS dan ini adalah mata kuliah yang akan ditempuh oleh putra-putri Bapak Ibu sekalian setiap semesternya. Untuk kurikulum sendiri, jadi kampus kami itu mengambil dari 3 standar kompetensi yang kami ambil, yaitu yang pertama adalah berdasarkan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia atau KKNI. Yang kedua adalah Standar Nasional Pendidikan Tinggi atau SNDikti, dan yang ketiga adalah kompetensi profesi begitu. Karena memang eh, di FTIK ini masing-masing program studi itu mempunyai asosiasi profesinya masing-masing ya. Jadi harapannya lulusan putra-putri Bapak Ibu sekalian nanti eh, akan mempunyai outcome atau mempunyai kompetensi yang berdasarkan profesinya masing-masing. Dan ini adalah kegiatan belajar mengajar yang akan ditempuh oleh putra-putri Bapak Ibu sekalian. Untuk perkuliahan itu akan dilaksanakan 16 semester, ya. 16 kali dalam satu semester, maaf Bapak Ibu. Jadi 16 kali dalam satu semester. Itu adalah sudah termasuk ujian tengah semester pada pertemuan ke-7 dan ujian akhir semester pada pertemuan ke-16. Begitu. Lalu untuk penilaian sendiri, nanti putra-putri Bapak Ibu setiap mata kuliah akan mendapatkan penilaian, yaitu yang berupa huruf dari A hingga E, dan ada range-nya. Ya. 100 sampai 91 itu nanti range berapa begitu, nggih.
Nanti ada range-nya yang yang putra-putri Bapak Ibu terima gitu. Lalu untuk pelaksanaan perkuliahan, seperti yang saya sampaikan tadi, kami mempunyai toleransi ketidakhadiran itu sebesar 25% gitu. Jadi jika melebihi itu, memang aturan sudah tidak bisa memperbolehkan putra-putri Bapak Ibu sekalian untuk mengikuti ujian akhir semester. Dan ini adalah kalender akademik. Mungkin ini perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Ada kalender akademik semester gasal dan semester genap gitu ya, 2025-2027 yang akan putra-putri Bapak Ibu sekalian lewati begitu. Di masa ta'aruf atau masta itu ada di tanggal 8 sampai 11 September 2025. Lalu masa perkuliahan di semester gasal itu ada di tanggal 15 September 2025 sampai 3 Januari 2026 gitu. Lalu ujian tengah semester nanti ada di tanggal 1 sampai 8 November 2025. Ini akan diadakan selama 1 minggu, okay? Lalu minggu tenang, ini minggu tenang biasanya akan dilaksanakan sebelum ujian akhir. Jadi kami memberi waktu untuk putra-putri Bapak Ibu sekalian untuk mempersiapkan ujian akhirnya begitu. Itu ada di tanggal 5 sampai 9 Januari 2026. Lalu ujian akhir semester gasal itu 12 Januari sampai 23 Januari 2026. Ini juga dilaksanakan dalam waktu 1 minggu ya Bapak Ibu. Lalu ada di yudisium semester gasal. Itu tanggal 28 Februari 2026. Pada yudisium ini, nanti putra-putri Bapak Ibu semua akan mendapatkan nilai atau per mata kuliah itu akan keluar nilainya dan keluar IPK-nya ya, pada saat yudisium ini selama 1 semester. Lalu ini adalah kalender akademik yang akan putra-putri Bapak Ibu terima di semester genap 2025-2026. Yang pertama adalah registrasi atau pengisian KRS ini nanti ada di tanggal 2 Februari sampai 6 Maret 2026. Nah, di sini mereka akan mengambil mata kuliah atau pengisian KRS. Lalu masa perkuliahan semester genap nanti ada di tanggal 9 Maret sampai 3 Juli 2026. Lalu ujian tengah semester 20 sampai 24 April 2026, minggu tenang. Ini dilaksanakan sebelum ujian akhir, tanggal 6 sampai 10 Juli 2026. Nanti ada ujian akhir di 13 sampai 24 Juli 2026 dan yudisium semester genap itu ada di 7 Agustus 2026. Jadi di tanggal 7 Agustus 2026 ini nanti putra-putri Bapak Ibu genap melaksanakan perkuliahan itu selama 1 tahun. Dan ini adalah beberapa syarat kelulusan nanti untuk Bapak Ibu, putra Bapak Ibu lulus dalam kuliah. Mungkin kami berikan di awal agar bisa Bapak Ibu juga tahu apakah syaratnya begitu. Jadi kelulusan itu adalah telah menempuh seluruh mata kuliah yang ada di kurikulum, gitu ya Bapak Ibu. Jadi kurikulum itu nanti akan diberikan pada saat Masta Prodi, ya, Masta Prodi gitu. Nanti ada berapa sih mata kuliah yang harus ditempuh oleh putra-putri Bapak Ibu semua? Nah, itu ada di situ. Nanti ada 1 semester berapa mata kuliah, semester 2 ada mata kuliah ada apa saja, semester 3 nah akan diberikan pada saat Masta Prodi begitu. Lalu yang kedua itu adalah menempuh indeks prestasi kurikulum IPK minimal 2. Jadi IPK ini akan diberikan setiap semester, nanti diakumulasikan di akhir. Dan tidak ada nilai E untuk semua mata kuliah. Jadi jika putra-putri Bapak Ibu semua mendapatkan nilai E di salah satu mata kuliahnya, itu diharuskan untuk mengulang lagi. Begitu nggak Bapak Ibu? Mengulang lagi di semester depan biar tidak ada nilai E. Begitu.
dan nilai B untuk mata kuliah skripsi atau tugas akhir. Jadi nanti di semester terakhir putra-putri Bapak Ibu itu akan menempuh yang namanya skripsi atau tugas akhir begitu. Dan itu adalah harus minimal nilai B mendapatkan. Dan ini adalah beberapa syarat kelulusan. Mungkin kebanyakan dari sini nanti bentuknya sertifikat ya. Yang pertama ada masa ta'aruf atau masta yang besok putra-putri Bapak Ibu akan jalani. Itu jadi kalau putra-putri Bapak Ibu harus lulus, harus melewati beberapa tahapan ini. Tidak boleh di-skip dalam artian. Yang pertama itu adalah masa ta'aruf. Yang kedua, latihan keterampilan manajemen mahasiswa tingkat pradasar atau LKM MTPD. Lalu yang ketiga, mentoring. Mentoring ini wajib dilakukan putra-putri Bapak Ibu dan harus lulus begitu. Lalu yang keempat ada KKN, kuliah kerja nyata. Yang kelima adalah kerja praktik. Yang keenam adalah PTEL atau nanti di mendekati kelulusan itu ada yang namanya tes TOEFL yang skornya itu adalah harus 400 dan tesnya itu melalui lembaga bahasa Unimus gitu. Dan yang terakhir adalah Baitul Arkom Purna Studi. Ini akan dilakukan sebelum Bapak Ibu, putra Bapak Ibu itu akan mengalami yang namanya wisuda begitu ya. Lalu selanjutnya untuk perihal cuti akademik, ada beberapa alasan yang memperbolehkan putra-putri Bapak Ibu untuk melakukan cuti akademik. Yang pertama adalah kecelakaan. Tentunya dengan melampirkan surat keterangan sakit dari rumah sakit. Lalu yang kedua adalah sakit lebih dari 1 bulan. Disertai surat juga. Lalu yang ketiga melahirkan atau keempat adalah faktor-faktor lain yang menyebabkan mahasiswa tidak dapat mengikuti kegiatan akademik selama 1 bulan atau lebih. Nah, ini untuk alasan cuti jika memang putra-putri Bapak Ibu nanti akan melakukan cuti di suatu waktu itu harus berkonsultasi dengan dosen walinya juga, tidak boleh di skip dosen wali begitu. Dan syarat untuk melakukan cuti akademik itu yang pertama adalah mereka sudah mengumpulkan atau minimal 36 SKS dengan IPK lebih dari 2. Lalu yang kedua adalah bebas tanggungan keuangan dan perpustakaan. Dan diketahui pembimbing akademik atau dosen wali dan ketua program studinya masing-masing. Dan diizinkan oleh pimpinan universitas. Dalam hal ini adalah wakil rektor 1. Dan ini adalah ketentuannya. Jadi kalau penentuan cuti akademik itu dilakukan boleh dapat dilakukan di setiap semester dan boleh berurutan. Jadi boleh dilakukan selama 1 tahun gitu kalau 2 semester begitu ya. Selama masa studi di Unimus, mahasiswa dapat cuti akademik maksimal 2 semester dengan tetap mempertimbangkan aspek akademis. Dalam artian jangan sampai cuti itu nanti menghambat dalam proses akademiknya putra-putri Bapak Ibu sekalian gitu. Tetap harus perkuliahan itu harus diselesaikan begitu ya. Lalu yang ketiga adalah pengeluaran izin cuti tidak dibenarkan untuk semester yang telah lalu. Jadi mungkin putra-putri Bapak Ibu semuanya sudah melakukan perkuliahan nih gitu ya. Di tengah semester kok mau cuti. Nah, itu tidak bisa. Jadi cuti itu dilakukan di sebelum semester. Jadi sudah izin dulu di sebelum semester begitu. Tidak bisa di tengah semester. Lalu masa cuti akademik tidak diperhitungkan dengan lama studi mahasiswa yang bersangkutan. Dan terakhir adalah tata cara pengajuan cuti diatur oleh pimpinan universitas melalui BAAK atau bagian akademik ya, kemahasiswaan. Dan ini adalah terkait dengan penghentian studi tetap, di mana penghentian studi tetap itu dilakukan. Gitu. Yang pertama adalah mahasiswa yang lebih dari 2 kali berturut-turut tidak melakukan perwalian. Jadi diharapkan putra-putri Bapak Ibu sekalian nanti harus ikut dalam perwalian. Karena perwalian itu penting Bapak Ibu. Jika memang putra-putri Bapak Ibu semua ada kendala begitu nih, jadi dosen wali atau orang tua mereka di universitas itu akan tahu kendala yang dihadapi putra-putri Bapak Ibu sekalian.
Yang kedua adalah mahasiswa melanggar norma kesusilaan, norma kepatutan, atau norma hukum yang mengakibatkan mahasiswa dijatuhi hukum pidana. Yang ketiga, melakukan pelanggaran yang dinilai berat serta mencemarkan nama baik BEMUS. Lalu yang keempat adalah mahasiswa yang tidak mencapai prestasi akademik yang disyaratkan oleh fakultas. Lalu 5 adalah mahasiswa yang belum menyelesaikan studi hingga batas waktu yang telah ditentukan, yaitu program strata 1 selambat-lambatnya adalah 14 semester. Yang seperti yang saya sampaikan tadi, jadi maksimal putra-putri Bapak Ibu hanya bisa melaksanakan perkuliahan maksimal di 7 tahun saja, begitu ya. Lalu untuk pengunduran diri, ini adalah pengunduran diri mahasiswa dilakukan melalui surat permohonan pengunduran diri ke fakultas atau program studi yang diketahui oleh orang tua mahasiswa atau wali, ya. Yang di sini adalah Bapak Ibu sekalian. Lalu yang kedua adalah permohonan pengunduran diri disetujui oleh Unimus dengan menerbitkan surat keterangan bagi yang bersangkutan dengan syarat kewajiban sudah diselesaikan semua. Nah, yang keempat ini ada penghargaan ya, penghargaan dan pelanggaran. Jadi mahasiswa yang berprestasi di bidang akademik nantinya akan mendapatkan penghargaan gitu. Jadi berupa beasiswa ataupun penghargaan lainnya yang diatur dalam peraturan rektor begitu. Pasti akan ada apresiasinya dari kampus begitu. Lalu penghargaan itu dapat diberikan oleh Unimus, instansi pemerintah maupun instansi swasta lainnya. Dalam artian, jika memang putra-putri Bapak Ibu berprestasi ya, dalam IPK, dalam hal lain, itu akan banyak beasiswa yang bisa diambil oleh Bapak Ibu sekalian. Contohnya yang pertama ada beasiswa BSI, beasiswa Lazismu, Basnas, dan lain banyak sebagainya. Dan informasi-informasi beasiswa ini nanti akan di-share jika setiap berjalannya perkuliahan Bapak Ibu melalui admin dari Prodi. Dan selanjutnya itu ada pelanggaran. Nah, berapa jenis pelanggaran yang mungkin semoga tidak ada yang menempuh di perihal ini nggih untuk putra-putri Bapak Ibu sekalian. Jadi ada beberapa pelanggaran yang dikategorikan oleh universitas begitu. Yang pertama adalah pelanggaran akademik ringan, yaitu ada penyontekan, perbuatan curang, perbantuan atau pencobaan perbantuan, serta pernyataan dalam pelanggaran akademik ringan. Lalu ada akademik sedang, yaitu perjokian atau pengulangan atas pelanggaran akademik ringan. Jadi pelanggaran ringan yang diulang-ulang-ulang terus itu akan menjadi pelanggaran akademik sedang, ya Bapak Ibu. Lalu perbantuan dan percobaan perbantuan di pelanggaran akademik sedang serta penyertaan dalam pelanggaran akademik sedang. Jadi diharapkan dengan adanya pelanggaran ini, ya, putra-putri Bapak Ibu akan berkuliah sesuai dengan kemampuan dirinya sendiri, begitu. Dan jika memang putra-putri Bapak Ibu sekalian itu berkuliah dengan kemampuannya dirinya sendiri, pada saat lulus mereka akan bisa melaksanakan dengan kemampuan yang sudah mereka peroleh di saat perkuliahan. Dan yang terakhir itu adalah ada pelanggaran akademik berat. Ya. Nah, pelanggaran akademik berat ini apa yang masuk? Yang pertama ada plagiat ya, atau penggandaan, pengkopian begitu. Jadi mereka mengkopi skripsi atau mengkopi tugas dari orang lain. Nah, itu masuknya di plagiat, ya, plagiarisme. Lalu ada pemalsuan, penyuapan, penghinaan, pelecehan, bullying, lalu pelanggaran atas UU ITE, dan pengulangan atas pelanggaran akademik sedang, serta pelanggaran administrasi dan tertib berat. Nah, ini adalah masuknya ke pelanggaran akademik berat. Nah, sanksinya apa? Kalau untuk pelanggaran ringan, nanti akan ada sanksi
peringatan keras secara lisan ataupun tertulis oleh dosen pengampu mata kuliah ataupun program studi, nggih, ketua program studi. Lalu yang kedua, itu ada pengurangan nilai ujian atau pernyataan tidak lulus pada mata kuliah yang diampu oleh Bapak Ibu putra-putri Bapak Ibu sekalian. Gitu. Lalu untuk pelanggaran sedang, apa sih pelanggaran sedangnya gitu? Itu akan dicabut hak izin mengikuti kegiatan akademik ya sementara oleh pimpinan, paling lama adalah 2 semester. Dan untuk pelanggaran berat itu adalah setinggi-tingginya pemecatan atau dikeluarkan ya. Status kemahasiswaannya itu adalah dicabut. Nah, begitu Bapak Ibu untuk materi sosialisasi nggih, sosialisasi akademik ataupun masta pada pagi hari ini. Ini adalah merupakan hal-hal yang akan ditempuh oleh putra-putri Bapak Ibu sekalian. Jika memang ada pertanyaan nanti akan dipandu oleh MC. Nggih, silahkan saya kembalikan ke MC. Begitu. Baik, terima kasih kepada Bu Fitri atas materi yang telah disampaikan. Acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Di sini akan saya pandu. Sebelum memasuki sesi tanya jawab dan diskusi, untuk Bapak Ibu bisa mengisi link presensi yang telah panitia share di kolom chat Zoom. Dan untuk materi yang telah kami sampaikan pada pagi hari ini akan kami bagikan nantinya. Dan untuk record acara pada pagi hari ini akan kita upload di YouTube Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer, nantinya akan kami share juga di grup WhatsApp mahasiswa baru kayak gitu. Untuk acara selanjutnya yaitu sesi diskusi dan tanya jawab, di mana akan kami buka 2 sesi. Masing-masing sesi akan kami berikan kesempatan untuk 3 penanya. Monggo dimohon Bapak Ibu orang tua atau wali mahasiswa baru bisa menuliskan pertanyaan di kolom chat Zoom. Nantinya akan saya bacakan 3 pertanyaan untuk sesi pertama, di mana pertanyaan tersebut akan dijawab oleh Ibu Fitri selaku narasumber pada pagi hari ini. Monggo Bapak Ibu yang sudah bertanya sebelumnya bisa ditanyakan kembali, dituliskan kembali di kolom chat Zoom. Terima kasih. Oke, baik Bapak Ibu, ini ada beberapa pertanyaan sudah muncul di kolom chat Zoom. Yang pertama dari Bunda Esti, pertanyaannya, apakah saya bisa komunikasi sama dosen pembimbing anak saya atau tidak? Mungkin di sini adalah dosen wali, seperti itu nggih, Bunda Esti. Pertanyaan kedua yaitu dari Bapak Falah, apakah bisa upgrade beasiswa saat udah kuliah? Dan yang ketiga, ini ada wali murid Farhan. Saya Ibu Widya, ortu Farhan, mahasiswa kelas sore. Apakah MASTA berlaku untuk semua mahasiswa termasuk kelas sore? Monggo kepada Ibu Fitri bisa menjawab 3 pertanyaan tersebut pada sesi pertama ini. Terima kasih. Mungkin saya akan membantu menjawab pertanyaan dari yang pertama itu tadi Bunda Esti. Saya bisa komunikasi sama dosen pembimbing anak saya atau tidak? Sudah pasti bisa, Ibu. Nanti masing-masing mahasiswa biasanya jika kelasnya ada 2 nih ya. Ada 2 rombel gitu. Nanti 1 rombel ataupun 2 rombel akan diberikan oleh prodi
masing-masing dosen wali itu yang akan mendampingi mereka secara kuliah selama perkuliahan begitu mereka masuk sampai mereka lulus begitu. Yang artinya mereka adalah orang tuanya mereka gitu. Eh, Sud- yang pasti Bapak Ibu bisa berkomunikasi dengan dosen pembimbing atau ini di sini dosen wali nggih, Ibu. Mungkin lebih tepatnya gitu. Kalau dosen pembimbing nanti mungkin dosen pembimbing skripsi ataupun dosen pembimbing tugas akhir begitu. Jadi nanti bisa berkomunikasi dengan dosen wali begitu. Tinggal menghubungi saja sudah bisa jika ada kendala di rumah ataupun di perkuliahan bisa diutarakan ke dosen wali begitu. Nggih, Bunda Esti. Lalu dari Bapak atau Ibu ini Bapak Falah atau Ibu Falah apakah bisa upgrade beasiswa saat udah kuliah? Pertanyaan ini eh, saya jawab dengan bisa gitu. Jadi nanti selama perkuliahan dari program-program universitas ataupun Muhammadiyah akan banyak beasiswa yang ongoing. Artinya selama perkuliahan terdapat syarat biasanya. Ada IPK sudah harus minimal 3 begitu. Dengan keadaan seperti ini itu bisa diikuti oleh putra-putri Bapak Ibu sekalian. Ya. Untuk yang sekarang, contohnya itu ada beasiswa dari BSI, ya, dari Bank BSI. Lalu yang kedua itu dari Lazismu gitu, nggih. Itu adalah milik Muhammadiyah. Lalu ada beasiswa Basnas. Nah, itu biasanya itu merupakan beasiswa ongoing yang bisa diikuti oleh putra-putri Bapak Ibu sekalian pada saat perkuliahan. Nanti tinggal akan ada syarat dan ketentuannya itu biasanya di-share oleh prodi, nggih. Jadi prodi gitu. Jadi syaratnya itu ada di pemberi beasiswa. Contohnya syarat beasiswa BSI itu akan dikeluarkan oleh Bank BSI yang akan menerima beasiswa itu apa saja gitu. Ada persyaratannya seperti itu. Nanti itu akan di-share informasinya di setiap prodi masing-masing gitu. Jadi kita akan memfasilitasi semua beasiswa yang bisa Bapak Ibu ambil selama perkuliahan begitu nih. Lalu yang terakhir itu eh, Ibu Widya nih dari orang tua wali murid dari Farhan kelas sore begitu. Apakah Masta berlaku untuk semua mahasiswa termasuk kelas sore gitu kan? Jadi jawabannya adalah iya, Ibu. Tetapi untuk kelas sore itu hanya diwajibkan mengikuti pembukaannya saja. Begitu ya Kak Zainal ya? Nggih, di universitas, di fakultas. Itu boleh karena memang Masta itu kan eh, dilangsungkan mungkin di hari kerja nggih, Bapak Ibu semua. Jika kelas sore itu kan banyak yang sudah bekerja dan lain-lain begitu. Jadi itu tetap diwajibkan tapi hanya mengikuti pembukaannya saja begitu, ya. Mungkin begitu, Em, Kak Zena, Mas Zena, untuk 3 pertanyaan terakhir, nggih, silakan. Oke, ini tadi mungkin ada Bude Esti, ini ada pertanyaan lagi. Karena kondisi anak saya dalam proses perawatan dokter, seandainya nanti ada saat bikin untuk kontrol, saya izin sama siapa. Terus yang kedua dari Lula Nandia Savitri, Prodi S1 Teknik Informatika, izin tanya, kalau yang kelas karyawan, masa prodinya online atau offline tadi sudah dijawab ya, untuk kelas karyawan itu, untuk mastanya cukup di pembukaan di hari pertama. Untuk masa prodi itu tidak bersifat wajib. Oke, lanjut pertanyaan selanjutnya. Apakah program kelas reguler sama dengan kelas sore? Terus yang terakhir ini informasi tentang Probea gelombang 3 kok belum ada grupnya, Kak. Mohon dijawab.
Oh, oh iya, J. Selanjutnya itu tadi J. Karena kondisi anak saya proses perawatan, J, Bunda Esti, mungkin nanti izinnya bisa dilakukan dengan menyertakan surat keterangan sakit, J, dari rumah sakit. Nanti untuk izin bisa dilakukan ke panitia atau kontak CP yang tertera dan menghubungi kaprodi masing-masing begitu. Tadi kalau untuk di slide kan sudah ada nomor dari kaprodi, nggih. Nanti bisa izin ke kaprodinya masing-masing. Begitu, Bunda. Lalu yang terakhir, yang selanjutnya, program kelas reguler sama dengan kelas sore. Apakah program kelas reguler sama dengan kelas sore? Begitu. Jadi kalau untuk program kelas reguler itu dilaksanakan di pagi hari, begitu, nggih, Bapak Ibu. Lalu kalau untuk kelas sore itu akan dilaksanakan di sore hari. Dan biasanya dilakukan oleh yang sudah bekerja, begitu. Jadi menyambi bekerja, gitu. Dan biasanya kalau kelas sore itu tergantung kebijakannya di masing-masing prodi. Jadi contohnya, kalau untuk elektro itu akan dilakukan di weekend, ya, atau Sabtu Minggu begitu. Lalu kalau di prodi yang lain itu mungkin akan dilakukan di malam hari. Jadi masing-masing di program studi itu akan beda dan beda dengan yang kelas reguler begitu. Lalu sampai mana Pak Zainal? Baik itu yang melalui kolom chat. Di sini ada yang telah melakukan raise hand. Pak Nanang, monggo Bapak untuk mengajukan pertanyaannya. Terima kasih para pemateri, khususnya untuk Bu dosen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku orang tua dari mahasiswa, ini hanya memberikan suatu harapan saja, bahwasanya pada awal program Masta ini nanti akan berjalan dengan baik. Artinya di awal pertemuan para mahasiswa, supaya tetap di dalam koridor kurikulum yang berlaku, sehingga seperti di tahun-tahun yang lalu mungkin di kampus-kampus yang lain adanya semacam perpeloncoan dan sebagainya, ini mohon untuk bisa dihindari, artinya bisa dialihkan dengan hal-hal yang positif, meskipun dengan dalih untuk keberanian mental dan sebagainya, namun kami berharap sepenuhnya kepada Bapak Ibu dosen untuk tetap mengawal semua program, khususnya di awal pertemuan mahasiswa baru. Demikian hanya yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Nanang. Eh, untuk masta yang kami lakukan, insya Allah sudah dalam koridor, artinya dalam koridor pendidikan begitu, Mungkin kalau masih zamannya saya dulu masih banyak perpeloncoan begitu, Pak. Kalau sekarang memang sudah tidak diperbolehkan, Tidak, artinya tidak diperbolehkan sama sekali dalam hal perpeloncoan begitu. Semoga didoakan. Nanti masa untuk tahun ini bisa berjalan dengan lancar dan tertib gitu sesuai dengan koridor dan random yang sudah panitia susun gitu bahasanya dari anak-anak ataupun dari eh, organisasi gitu, mahasiswa yang mereka susun di Masta itu sudah melalui kontrol dari Bapak Ibu dosen gitu. Jadi insya Allah sudah melalui pengawasan dari kami begitu insya Allah gitu Pak Tama. Terima kasih dan eh, semoga eh, apa nggih proses perkenalan dari putra-putri Bapak Ibu sekalian di kampus ini bisa berjalan sesuai dengan outcome yang kami harapkan. Begitu. Mungkin saya langsung saja nggih membaca chat-chat yang ada di kolom
komentar gitu dan akan saya coba jawab ini satu-satu. Dari Ibu Afifah Zahro gitu. Tanggal 3 dan 4 ini anak saya sudah mulai berangkat ke kampus katanya untuk pesantren. Apakah wajib untuk semua mahasiswa atau tidak Bapak Ibu begitu? Jawabannya adalah jadi ada jika memang putra-putri Bapak Ibu semua itu masuk dalam pesantren nggih, karena tidak semua mahasiswa baru itu masuk di pesantren Bapak Ibu. Nah, yang nggih, jadi tergantung pendaftarannya nggih. Jadi memang kalau yang mereka masuk di pesantren memang sudah mulai untuk masta di pesantren pada tanggal 3 dan 4 ini begitu. Nggih, biasanya yang masuk pesantren ini yang menerima beasiswa, begitu nggih. Lalu selanjutnya, eh, Assalamualaikum, saya Wali Ahim dari Fakultas Teknik TI. Mau tanya, untuk input pengambilan SKS dijadwalkan per jurusan atau seperti apa dan di mana? Nggih. Jadi untuk pengambilan SKS nanti dijadwalkan per untuk tanggal ada Pak. Jadi tanggal rentannya itu sudah diatur dari universitas. Tapi mata kuliah yang akan diambil itu ditentukan oleh program studi masing-masing gitu nggih. Dan nanti dilakukan bisa dari rumah. Bisa dari rumah masing-masing. Nggih. Itu melalui yang tadi saya share yaitu adalah sistem yang namanya SIAMUS, Sistem Akademi Unimus begitu. Nanti kami sudah tidak harus melalui ke sini begitu. Jadi bisa ambil SKS di rumah dan itu dilakukan di setiap awal semester begitu nggih. Lalu selanjutnya, apakah ada media untuk kami orang tua wali untuk mengontrol kegiatan mahasiswa dan anak kami, semisal kehadiran mahasiswa, nilai yang didapat mahasiswa dari tugas-tugas, jadi kami update mengetahui perkembangan atau kemajuan akademik anak kami, begitu, nggih. Eh, jadi saya akan membantu menjawab Bapak Abdul Malik. Eh, jadi untuk sementara ini, itu sistem yang kami pakai itu adalah Siamus. Di situ ada terdapat semua absensi, gitu absensinya putra-putri Bapak Ibu, nilainya Bapak putra-putri Bapak Ibu di setiap mata kuliah, IPK gitu ya, yang diambil itu ada di Siamu semua. Tetapi eh, yang mau jadi kami membagikan itu username dan password itu melalui putra-putri Bapak Ibu sekalian, begitu, nggih. Jadi yang bisa mengakses Siamus itu ya yang mempunyai eh, akun atau kode akun dan username dari putra dari akunnya masing-masing mahasiswa begitu. Mungkin Bapak Ibu sekalian bisa mengontrolnya lewat situ tapi melalui putra-putrinya eh, semuanya begitu nggih. Jadi sementara memang tidak ada platform yang mengkhususkan parent untuk memantau gitu. Karena saya yakin putra-putri Bapak Ibu itu akan belajar dewasa nggih, di saat perkuliahan dan akan eh, mencoba belajar untuk memanage dirinya sendiri begitu. Nanti mungkin Bapak Ibu bisa memantaunya lewat Siamus dengan kode putranya masing-masing nggih gitu. Lalu selanjutnya, apakah beasiswa kader wajib mengikuti organisasi? Orang tua Mutia dari S1 Informatika. Nggih, bantu menjawab. Jadi untuk putra-putri Bapak Ibu sekalian yang mendapatkan beasiswa nggih, bukan hanya beasiswa kader sebenarnya. Beasiswa yang kemarin ada Probea, nggih, kader dan lain-lain itu memang wajib mengikuti organisasi begitu, Bapak. Lalu cara pengambilan SKS gimana, Bu? Nah, nanti akan dipandu, nggih. Nanti akan dijelaskan di saat masta, Bapak. Yang tanggal 10 itu ada tentang pengenalan Siamus dari universitas. Nanti akan dijelaskan saat masta secara detail gitu. Mungkin saya kalau menjelaskan di sini nanti tahapan harus memasukkan gitu, nggih. Nanti akan dijelaskan di saat masta. Lalu, apakah ada grup WA untuk wali? Untuk sampai sekarang belum ada, nggih, Bapak Ibu. Jadi para orang tua wali itu bisa memantau lewat anaknya ataupun bisa menghubungi
dari prodinya begitu nggih langsung. Lalu dari Lula Nandia Safitri, izin tanya, kalau jadwal perkuliahan kelas karyawan informatika hari apa saja dan dilakukan jam berapa? Nggih. Nanti akan dijelaskan nggih Mbak Lula nanti di Masta Prodi nggih. Tanggal 14 13 nggih. Nanti akan dijelaskan di situ di masing-masing prodi nanti kalian mendapatkan jadwal dan masing-masing. Nanti biasanya kalau pengenalan Siamus nanti kalian mendapat username, nah jadwalnya ada di Siamus itu begitu ya. Apakah bisa mengambil keringanan pas sudah semester 2? Keringan apa ini ya? Keringanan apa ini? Kalau keringanan biaya mungkin nanti bisa melalui beasiswa-beasiswa yang saya sampaikan tadi, nggih. Tapi kalau keringanan absensi tidak bisa ya. Harus minimal 75% perkuliahan begitu. Lalu eh, link materi nanti saya share, nggih. Untuk website Siamus apakah bisa memantau mengenai tagihan kampus? Bisa, sangat bisa, nggih. Nanti ada tagihan kampus, ada jadwal akademik, boleh dipantau. Dan melalui username dari dan passwordnya dari masing-masing mahasiswa. Begitu, nggih. Eh, lalu permisi Kak, anak saya sudah mengikuti program Perbuya, tapi anak saya belum mendapatkan informasi tentang asrama. Dan grupnya itu pripun, nggih? Oh, mungkin nanti bisa disertakan nama nggih. Nanti coba prodi pantau nggih, Bu. Untuk yang program POBEA-nya itu nanti bisa dicek namanya lalu program studinya begitu nggih. Karena biasanya kalau ProBEA itu memang kebijakannya dari universitas nggih. Jadi kami harus menanyakan dulu ke pihak rektorat begitu. Jam perkuliahan normal dimulai dari kepulangan jam berapa? Kalau di perkuliahan normal itu biasanya dari jam 7 sampai jam 4. Nggih. Tapi kadang kan ada beberapa kegiatan yang mungkin di luar itu nggih. Biasanya kalau normal itu jam 7 sampai jam 4, Ibu. Nggih, sesuai jadwal. Biasanya nanti dicek saja di jadwalnya prodi masing-masing. Itu adalah perkuliahan yang akan dilakukan oleh putra-putri Bapak Ibu sekalian, begitu. Apakah betul besok tanggal 5 ada kegiatan gladi bersih Masta karena tertera di jadwal mulai tanggal 6? Eh, saya belum mendapat info. Nanti coba saya pastikan lagi, ya. Bapak, orang tua dari Raffian Syah. Ataukah ada technical meeting yang bisa bantu jawab? Belum ada, nggih. Nanti coba saya cari info, nggih, Bapak Ibu. Mm-mm. Untuk mahasiswa yang berada di pondok pesantren, apakah setiap akhir pekan Sabtu Ahad dapat pulang ke rumah? Ini nanti mengikuti aturan dari pondok pesantren saja, Bapak Ibu. Nggih. Jadi eh, saya tidak bisa mempunyai kebijakan kalau yang terkait pondok pesantren karena memang aturan dari pondok pesantren yang Bapak Ibu ikuti itu sudah diatur oleh pondok pesantren sendiri. Gitu. Jadi sudah bukan ranahnya prodi begitu, nggih. Bu, anak saya dapat beasiswa tahfidz, tapi ini belum masuk, tapi tidak di pondok. Tolong disampaikan yang sudah masuk, yang dapat beasiswa, mohon penjelasannya. Jika memang putra Bapak Ibu itu sudah masuk eh, beasiswa tahfidz dan diregistrasi sudah tertera, jih, berarti itu memang sudah tertera, jih, Bapak Ibu. Jadi memang semua ya memang tidak semuanya penerima beasiswa itu masuk pondok sebenarnya. Jadi di awal itu sudah ada form gitu nggih. Beasiswa masuk pondok siapa itu sudah ada.
Akun Siamus kalau minta ke anak susah dapat. Nggih, nanti orang tua boleh akses nggih. Itu sudah pasti. Sudah di-share linknya gitu nggih. Nggih, nanti akan di-share. Lalu selanjutnya harapan kami ada grup WA untuk wali bersama dan dosen perwalian. Nggih, terima kasih. Mungkin akan menjadi masukan dan kami tindak lanjuti nggih setelah ini begitu. Kuliahnya sampai hari apa ya, Bu? Untuk perkuliahan itu untuk reguler, ya. Untuk reguler itu akan dilakukan pada hari Senin sampai dengan hari Jumat pada pukul 7 sampai pukul 16.00. Akan berbeda dengan perkuliahan kelas sore atau karyawan itu akan dilakukan setelah pukul 4 sore sampai malam gitu. Dan kecuali ada beberapa prodi yang memang dilakukan di weekend gitu nggih. Informasi anak saya yang mengikuti POBEA tapi belum mendapatkan info. Nggih, saya catat nggih Bu Danil atau Pak Danil ini. Ini eh, informasinya informasi yang akan diminta itu apa ya, Bu, Pak, Bu? Maksudnya yang mengikuti ProBea itu terkait info apa begitu? Hmm? Ponpes ya, tadi Ponpes nggih. Nggih, nanti coba ditindaklanjuti, saya akan menindaklanjuti ke admin prodi nggih. Kalau untuk kelas reguler itu jadwal perkuliahan SKS langsung paket atau gimana, Bu? Ah, Eh, jadi kalau untuk reguler nanti setiap semester akan ada daftar gitu kita, Bu. Daftar mata kuliah gitu. Daftar mata kuliah yang bisa diambil. Jadi sudah paket begitu. Mm-mm. Eh, yang tadi untuk terkait dengan Siamus nggih, yang bisa mengakses itu sudah di-share oleh S1 Teknik Mesin FTIK Unimus. Itu link Siamus orang tua mahasiswa https siortu.ac.id gitu nggih. Nanti orang tua bisa mengaksesnya lewat situ. Nanti loginnya, username-nya pakai NIM mahasiswa, lalu passwordnya itu pakai tanggal, bulan, dan tahun lahir putranya. Begitu nggih. Sudah terjawab nggih yang bisa mengakses? Nggih, mahasiswa di pesantren memang dari kemarin sudah masuk Bapak Ibu. Nggih, benar. Leres Ibu, Bapak Ibu sedanten sudah masuk nggih yang pesantren karena memang masa pesantren lebih awal dari yang lain gitu. Jika mau pindah jurusan bisakah? Oh, belum perkuliahan loh Bapak Ibu. Ini sudah menanyakan pindah jurusan. Mau pindah kemana, nggih? Biasanya biasanya nanti ada regulasi tersendiri terkait pindah jurusan, Bapak Ibu. Jadi nanti akan diurus melalui prodinya masing-masing, begitu nggih. Karena setiap prodi itu mempunyai syarat pindah jurusan beda-beda. Contohnya mungkin keilmuannya tidak linier dan lain-lain itu juga harus dipertimbangkan, gitu. Jadi itu butuh konsultasi dengan dosen wali dan Bapak Ibu Kaprodi sekalian kalau untuk pindah jurusan, begitu ya. Jadi saya tidak bisa itu harus melalui proses dulu begitu kalau pindah jurusan gitu. Silahkan berkonsultasi dulu. Bun, tanggal 6 itu anak hadir di mana ya? Tadi katanya wajib hadir. Nggih, di Unimus nih Bun, di depan rektorat nggih. Itu ada nanti seremonial atau pembukaan begitu. Orang tua bisa memantau proses akademik pakai NIM. Sudah terjawab nggih?
Mohon izin menyampaikan pendapat kalau bisa di saat awal pendaftaran di bagian administrasi, mahasiswa yang melakukan pendaftaran melalui jalur beasiswa diberitahukan ada langkah selanjutnya, yakni mendaftar asrama. Terima kasih. Sepertinya kalau sepertinya ini mungkin informasinya harusnya didapat di awal, nggih. Jadi kami dari prodi dan fakultas itu hanya menerima daftar saja sebenarnya, begitu Bun. Nggih. Atau perlu ada tindak lanjut yang perlu kami tindak lanjuti? Monggo silahkan di chat, nggih. Mohon penjelasannya mengenai Baitul Arqam Purna Studi. Bapak Pangkat, kalau untuk Baitul Arqam Purna Studi itu nanti akan dilaksanakan biasanya saat putra-putri Bapak Ibu sekalian sebelum wisuda gitu. Jadi itu adalah rangkaian wisuda sebelum wisuda begitu. Nanti ada baca tulis Quran dan lain-lain begitu. Ya. Nanti ada acara tersendiri gitu. Mau tanya materi akan di-share via apa ya? Oh ya, nanti saya share coba nggih. Ini saya share lewat sini. Bentar. Saya akan coba share nggih materinya via sini. Bentar. Kak, cara nggih, untuk materi bisa di-download di chat nggih Bapak Ibu. Itu saya sedang proses kirim. Mungkin nanti setelah ini Bapak Ibu semua juga bisa mengakses link YouTube gitu ya. Nanti ini akan record record untuk pertemuan kali ini. Nanti kami akan sampaikan via YouTube FTIK Unimus begitu nggih. Nggih. Nanti tinggal di search saja di YouTube gitu. Nanti FTIK nih, Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Unimus gitu ada. Silahkan. Itu untuk materi sudah ada di kolom chat. Bisa Bapak Ibu unduh ataupun Bapak Ibu download gitu, di masing-masing perangkat gitu. Selanjutnya itu untuk link YouTube juga nggih sudah disematkan, sudah kami sematkan di link chat gitu. Nanti bisa diunduh di situ begitu nggih. Mungkin saya bisa nggih, saya kembalikan ke MC, silakan Kak Zain. Baik, untuk sesi tanya jawab izin kami akhiri nggih Bapak Ibu orang tua wali dari mahasiswa baru Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Universitas Muhammadiyah Semarang. Jadi mohon maaf kepada Bapak Ibu yang pertanyaannya belum kami jawab pada acara kali ini. Untuk pertanyaan terkait akademik perkuliahan bisa nanti disampaikan ke admin prodi masing-masing di dalam grup. Jadi mahasiswa baru biasanya sudah dimasukkan oleh admin prodinya di masing-masing grup prodi, baik prodi teknik mesin, rekayasa elektro, informatika, rekayasa sipil, arsitektur dan teknologi informasi. Monggo melalui putra-putri jenengan semua bisa mengajukan pertanyaan pada grup masing-masing prodi terkait masta, akademik maupun lain sebagainya. Kayak gitu nggih Bapak Ibu. Eh
Hadirin yang saya hormati, usai sudah rangkaian acara silaturahmi Sivitas Akademika dan orang tua wali mahasiswa baru Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Universitas Muhammadiyah Semarang tahun akademik 2025-2026. Mari kita tutup acara ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Atas nama Sivitas Akademika Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Universitas Muhammadiyah Semarang menyampaikan ucapan selamat datang dan selamat bergabung di Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Universitas Muhammadiyah Semarang. Saya selaku pembawa acara pada pagi hari ini mohon undur diri. Jika ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam. kasih Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Bapak Terima Ibu. kasih. Terima kasih Ibu Gadati Khair. Pamit ya, Assalamualaikum. Monggo, waalaikumsalam. Moga. Orang semuanya Bapak Ibu. Mohon keluar Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya guys.